Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Nabila Dityarius dengan NPM Mahir 093. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya pelajari pada blok BMS 3 Anatomi 2 mengenai ear, eye, neck fascia and triangle, serta craniovertebral joints. Yang pertama ada mata. Rongga mata atau bony orbit berada di bawah anterior cranial fossa jika dilihat dari tampak superior. Terdiri dari gabungan 7 tulang. Ada maxilla, zygomaticum, frontale, ethmoidal, lacrimal, sphenoidal, dan palatinum. Tulang-tulang tersebut akan membentuk seperti piramida. Kemudian kelopak mata terbagi menjadi dua, yaitu ada palpebra superior dan ada palpebra inferior yang berfungsi ketika keduanya menutup akan melindungi bola mata. Celah di antara kedua palpebra tersebut saat terbuka disebut fissura palpebralis. Otot orbicularis oculi dipersarafi oleh nervus facialis atau nervus 7 yang berfungsi untuk menutup palpebra. Otot orbicularis oculis juga terbagi menjadi dua, ada pars orbitalis yang mengelilingi orbita dan ada pars palpebralis yang terdapat di dalam palpebra. Kemudian di struktur mata juga terdapat tarsus yang memberikan perlindungan utama pada tiap palpebra. Selanjutnya telinga. Telinga terdapat di pemphigus part of temporal bone yang diinervasi oleh CN8 atau saraf vestibulocochlear. Telinga atau auris merupakan organ pendengaran sekaligus keseimbangan. Telinga sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada auris externa yang terletak di bagian lateral kepala dengan fungsi mengumpulkan dan meneruskan suara ke membran timpani. Kemudian ada auris media, yaitu sebuah ruang dalam pars petrosa tulang temporal yang dibatasi di lateral dan dipisahkan dari saluran luar oleh suatu membran, yang kemudian berfungsi mengirimkan getaran membran timpani melalui kavitas auris media menuju auris interna. Yang terakhir ada auris interna yang terdiri dari serangkaian ruang dalam pars petrosa tulang temporal yang berfungsi mengubah mechanical signal menjadi electrical signal yang akan ditangkap oleh CN7 yang kemudian diteruskan ke otak hingga dapat mendengarkan suara. Selanjutnya ada neck facial triangle. Leher dibagi menjadi dua segitiga, yaitu anterior dan posterior triangles. Anterior triangles ini dibagi lagi menjadi 4 segitiga kecil, yaitu ada submandibular triangle yang dibatasi oleh margin mandibula, anterior belly of the gastric, and styloid muscle. Kemudian ada submetal triangle yang dibatasi oleh anterior belly of the gastric dan hyoid bone. Kemudian ada muscular triangle yang dibatasi oleh superior belly of omohyoid, hyoid bone, dan inferior dari SCM. Kemudian yang terakhir ada carotid triangles yang dibatasi oleh posterior belly of the gastric, kemudian 2/3 superior SCM dan superior belly of omohyoid. Sedangkan aspek lateral leher itu secara kontinu, secara langsung ke upper limb. Leher merupakan sebuah tabung yang menempel pada kepala dengan batang tubuh. Di dalam tabung tersebut terdapat 4 kompartemen. Yang pertama ada visceral compartment pada bagian anterior yang terdiri dari bagian-bagian sistem pencernaan dan respiratory dan beberapa kelenjar endokrin. Kemudian ada vertebral compartment pada bagian posterior dan terdiri dari cervical vertebrae, chorda spinalis, saraf-saraf cervical, dan otot-otot yang berhubungan dengan kolumna vertebral. Kemudian ada 2 vascular compartment, yaitu satu pada masing-masing sisi, terletak pada bagian lateral dan terdiri dari pembuluh darah besar dan nervus vagus. Selanjutnya ada craniovertebral joint. Vertebral column terdiri dari 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 sacrum, dan 1 coccyx, yang dimana fungsinya itu menopang berat kepala dan trunk, melindungi spinal cord dan spinal nerve, serta menjadi tempat menempelnya otot dan sendi. Cervical vertebrae ini terdapat foramina transversia untuk vertebra arteris dan vena. Semua spinous process dan bifid kecuali C1 dan C7. Kemudian untuk C3 sampai C6 itu bentuknya mirip atau typical cervical vertebrae. Kemudian ada ligamen yang dimana mengikuti ruas-ruas tulang vertebrae. Fungsinya itu untuk stabilisasi joint dan disc selama bergerak, yang dimana terdiri dari posterior longitudinal ligamen, anterior longitudinal ligamen, ligamen flava yang dimana mengikat dan menempel spinous process. Kemudian ada interspinous ligamen, supraspinous ligamen. Kapsul dan ligamen ini dapat menjadi lemah karena rheumatoid arthritis.
Sekian video penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.